Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh alal khairil bariyah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para pinispuh, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, para asatid dan seluruh jamaah pengajian Senin pagi Masjid At-Taqwa Suronatan. Segala puja dan puji kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini dengan gembira, dengan penuh keikhlasan kita hadir bersama-sama dalam taklim pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, mari kita lanjutkan membaca hadis sahih yang terhimpun dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari menghimpun secara khusus hadis-hadis yang berkaitan dengan adab, kemudian dibukukan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Para jamaah, berikutnya bab man adza jarahu hatta yakhruja. Orang yang menyakiti tetangganya sehingga keluar rumah. Di dalam kehidupan kita bertetangga, bermasyarakat, ada saja hal-hal yang membutuhkan kesabaran di dalam kita bertetangga tersebut. Ada tetangga yang suka usil, suka menyakiti dan seterusnya. Mari kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Isa bin Khalid qala haddatsana Arta binul Munzir qala sami'tu yakni Aba Amir al-Himsi qala kana Thawbanu yaqulu
telah mengabarkan kepada kami Isom bin Khalid. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Artod bin Munzir. Dia berkata, aku mendengar, yakni Abu Amir Al-Khimsi. Dia berkata, kana Thauban yaqulu. Thauban berkata, ma min rajulaini yatasoromani fauqa thalathati ayyam fayahlika ahaduhuma famata wa huma ala dzalika minal musaramati illa halaka jami'an wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu hatta yahmiluhu dzalika ala an yakhruja min manzilihi illa halak. Tidaklah ma min rajulaini, tidaklah dua orang yatasoromani, saling bermusuhan, fauqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari, fayahlika ahaduhuma, lalu salah seorang dari keduanya itu, orang yang bermusuhan itu celaka, famata, keduanya meninggal, wahuma ala dzalika minal musaramati, keduanya meninggal dan keduanya dalam keadaan masih bermusuhan, illa halaka jami'an, kecuali keduanya celaka semuanya, meninggal dalam keadaan bermusuhan. Halaka jami'an, keduanya celaka semuanya. Wa ma min jarin yadhlimu jarahu wa yakharuhu, dan tidaklah seorang yang mendolimi tetangganya dan menyusahkannya, wa yakharuhu, hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilihi, hingga hatta yahmilu dzalika ala an yakhruja min manzilihi, hingga ia keluar dari rumahnya, melainkan ia celaka. Jadi Bapak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah, jadi bermusuhan atau tidak bertegur sapa, tidak akur satu dengan yang lain di dalam bertetangga, kalau lebih dari 3 hari akan menjadikan, kalau keduanya itu kemudian meninggal dunia, maka dikatakan celaka, keduanya celaka. Dan tentu ini akan kebawa hal-hal yang terkait dengan muamalah di antara keduanya sampai akhir hayat, kemudian akan diproses
di akhirat nanti. Jangan sampai kita bertetangga kemudian tidak bertegur sapa, kemudian berkelanjutan, ini akan membahayakan karena orang tersebut akan mendapat celaka, mendapatkan kehidupan yang berat karena harus mempertanggungjawabkan permusuhannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bab Jarul Yahudi, tetangga Yahudi, tetangga Nasrani, tetangga Konghucu, tetangga orang yang beragama lain. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah bin Amr wa hulamuhu yasluhu satan. Telah mengabarkan kepada kami Abu Nuaim, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Bashir bin Sulaiman dari Mujahid, dia berkata, aku bersama Abdullah bin Amr. Aku bersama Abdullah bin Amr wa hulamuhu yasluhu satan. Sedang anaknya sedang menguliti kambing. Anaknya sedang menguliti kambing. Faqala, dia berkata, ya gulam, hai anak, idza faraghta fa'abda'a bijarina al-Yahudi. Idza faraghta, maka apabila kamu telah selesai, fa'abda'a, berikan yang pertama-tama diberikan daging itu, daging kambing yang kamu kuliti itu, bijarina, kepada tetangga kita orang Yahudi. Faqala rajulun minal qaumi, berkata salah seorang laki-laki dari kaumnya itu, al-Yahudi, orang Yahudi, kaget, orang Yahudi, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Semoga Allah memperbaikimu. Qala, kemudian dia menjawab, inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi, berwasiat, bil jari, tentang tetangga. Aku mendengar, sungguh aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan atau berwasiat tentang tetangga. Hatta khosina au ru'ina annahu sayu warithuhu, sehingga aku mengira bahwa
dia akan mendapat waris. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bertetangga itu sangat penting. Siapapun tetangga kita, termasuk orang Yahudi yang menjadi tetangga kita misalnya, kalau kita memasak, di sini disebutkan kambing, menguliti kambing, kemudian yang pertama-tama kamu berikan itu kepada tetangga Yahudi itu. Dan kemudian ini pesannya Rasulullah SAW, sampai kemudian dia menyangka bahwa tetangga Yahudi itu akan mendapatkan waris. Saking seringnya diberi, saking dekatnya kepada tetangga itu kemudian diperhatikan, maka seolah-olah tetangga itu akan diberi waris. Ini menunjukkan betapa pentingnya perhatian kita kepada tetangga kita. Meskipun itu Yahudi atau beragama lain selain Islam, kalau dia menjadi tetangga kita, maka mendapatkan oleh-oleh, mendapatkan makanan yang kita masak dan seterusnya kepada tetangga tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab al-karamu, orang yang mulia. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala, telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Ubaidillah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, qala, berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi akram, siapa manusia yang paling mulia? Akram itu isim tafdil, akramu, yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia? Kemudian menjawab, akramuhum indallahi atqahum, yang mulia, paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka. Jadi ini umum. Seperti di dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Tidak memandang siapapun, jabatan apapun, etnis apapun, dari golongan manapun, asal dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu, mereka menyampaikan, laisa an hadza nas'aluk,
Bukan itu yang kami tanyakan. Bukan itu yang kami tanyakan. Yang paling mulia itu siapa? Dijawab, yang paling bertakwa. Kemudian dijawab lagi, bukan itu yang kami tanyakan. Laisa an hadza nas'aluk. Kemudian dia menjawab, qala fa akramun nasi Yusuf Nabiyallahi ibni Khalilillah. Yang paling mulia di antara manusia adalah Nabi Yusuf, nabinya Allah, anaknya Nabi Allah, anaknya Khalilullah. Nabi Yusuf itu anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijawab seperti itu. Kemudian berkata lagi, qalu laisa an hadza nas'aluk. Bukan itu yang kami tanyakan. Bukan itu yang kami maksud. Bukan itu yang kami tanyakan. Qala, kemudian dia berkata, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Maka apa dari keturunan Arab yang kamu tanyakan padaku? Yang kamu tanyakan padaku apa yang dari keturunan Arab? Qalu, mereka menjawab, na'am, ya, itu yang kami tanyakan. Itu yang kami tanyakan. Kemudian dijawab, qala fa khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faquhu. Yang paling mulia, yang menjadi pilihan yang paling mulia di antara kamu pada masa jahiliyah adalah yang paling baik. Jadi yang paling baik di antara kamu pada masa jahiliyah adalah yang paling baik di antara kamu di dalam Islam. Apabila kamu mengetahui, apabila mereka mengetahui. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada masa jahiliyah ada orang yang baik juga. Jadi para sahabat-sahabat yang hidup pada masa jahiliyah pun tidak semuanya buruk. Ada karakter-karakter yang baik dari para sahabat-sahabat yang kemudian hijrah menjadi muslim. Dan yang dimaksud pertanyaan yang disebutkan tadi, ayyun nasi akram, siapa manusia yang paling mulia yang termasuk dari keturunan Arab. Nah itu kemudian menyebutkan ya orang-orang Arab yang ada pada masa jahiliyah yang paling baik. Kemudian yang paling baik di antara kamu juga adalah pada masa Islam. Jadi kemudian mereka setelah hijrah itu tetap baik. Jadi dasarnya orang-orang baik kemudian tetap menjadi baik setelah hijrah.
baik kepada tetangga, baik kepada lingkungan, sudah terindikasi sejak dia masih jahiliyah. Beda dengan misalnya Abu Lahab, sejak dulu nakal, sejak dulu memusuhi Islam. Begitu Islam datang, sebelum Islam dia sudah menangi dewe, suka membuli orang dan seterusnya. Begitu sudah masa Islam, tetap saja dia seperti itu. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, baik pada masa yang lalu, dia baik di lingkungannya, dengan tetangga-tetangganya baik, kemudian setelah masuk Islam pun dia menjadi lebih baik lagi dengan tetangga-tetangganya. Baik terus sejak dulu sampai sekarang. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab al-ihsanu illal birri wal fajir. Al-ihsanu, berbuat baik, ilal birri, kepada orang baik, wal fajir, dan orang jahat. Jadi berbuat baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Salim bin Abi Hafsah an Mundzirin Ats-Tsauri an Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah. Telah mengabarkan kepada kami Al-Humaidi, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abi Hafsah dari Mundzir Al-Tsauri dari Muhammad bin Ali bin Hanafiyah. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Qala, kemudian dia berkata, hiya musajjalatun lil birri wal fajr. Ayat ini ditujukan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi kebaikannya tidak terbatas, ihsannya tidak terbatas hanya kepada orang-orang yang baik. Kepada orang yang tidak baik pun dia tetap baik. Karena yakin hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan juga. Berbuat baik kepada orang yang jahat tidak akan sia-sia. Tetap nanti ya mendapatkan balasan kebaikan. Qala Abu Abdillah, qala Abu Ubaid musajjalatun mursalah. Abu Abdillah berkata, Abu Ubaid berkata, musajjalatun mursalatun, ditujukan
terus dilanjutkan. Jadi kebaikannya itu berangkai kepada siapapun, baik kepada lil birri wal fajir maupun kepada yang tidak baik, orang yang jahat. Masya Allah. Jadi agama kita segitunya mengajarkan tentang ihsan, tentang kebaikan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan seperti itu, luar biasa di dalam hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, sehingga terus berbuat baik yang tidak pernah berhenti. Para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab fadlu man ya'ulu yatiman. Keutamaan menyantuni anak yatim. Fadlu man ya'ulu yatiman. Keutamaan menyantuni anak yatim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Thawr bin Zaid an Abi Al-Ghais an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengabarkan kepada saya Malik dari Thawr bin Zaid dari Abi Al-Ghais dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sa'yu alal armalati wal masakini kal mujahidina fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahara wa yaqumul lail. As-sa'iyu, as-sa'iyu orang yang menanggung nafkah, alal armalati kepada janda-janda, wal masakin dan orang-orang miskin. Jadi menanggung nafkahnya janda dan orang-orang miskin itu dikatakan kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Besar sekali pahalanya dibandingkan sejajar antara menanggung nafkah para janda dan orang-orang miskin itu dengan berjuang, berjihad di jalan Allah. Wa kalladzi yasumun nahara wa yaqumul lail, dan seperti orang yang berpuasa di siang hari dan berdiri di malam hari, qiyamul lail di malam hari. Ini kok Bapak Ibu sekalian, besarnya pahala ini bisa ditarik menjadi kepedulian kita di tingkat yang lebih luas, bukan hanya pribadi, tapi bisa juga kelembagaan. Misalnya takmir masjid, atau pimpinan ranting, pimpinan cabang. Seperti itu, ada program untuk memberi santunan kepada
para janda-janda dan orang-orang miskin. Para jandanya yang sudah tua loh, bukan yang masih muda, dipilih-pilih. Yang sepuh, yang memang miskin, nggak memiliki pendapatan. Kalau yang masih muda kan dia masih bisa bekerja, dia masih bisa mencari nafkah sendiri. Tapi yang sepuh-sepuh itu selain sudah lemah, fisiknya nggak mampu bekerja, kemudian dia harus menghidupi diri sendiri, yang tentunya berat, bisa jadi nanti menjadi permasalahan di lingkungan. Nah ini kalau ada yang bisa memberi nafkah, menanggung nafkahnya, itu luar biasa. Pahalanya seperti kal mujahidina fi sabilillah, seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan seperti orang-orang yang puasa di siang hari, sholat malam, sholat di malam hari. Yang terakhir para jamaah, bab fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Sama ini. Jadi bab keutamaan orang yang menanggung anak yatim. Haddatsana Abul Yaman. Qala akhbarana Su'aib an Zuhri. Qala haddatsani Abdullah ibnu Abi Bakrin anna Urwata ibnu Az-Zubair akhbarahu anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abu Bakar dari Urwah bin Zubair. Dia menghabarkannya, sesungguhnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, berkata, ja'atni imra'atan ma'aha ibnatani laha. Seorang perempuan bersama dua anak perempuannya datang kepadaku. Demikian kata Aisyah. Ada seorang perempuan bersama dua anak perempuannya datang kepadaku. Fasa'alatni, kemudian dia meminta aku, meminta diberi sesuatu untuk bisa dimakan. Falam tajid indi, aku tidak memiliki apa-apa. Illa tamrotan wahidatan, kecuali satu buah kurma. Masya Allah, setingkat istri Rasulullah itu nggak punya apa-apa Bapak Ibu, namung kagungan kurma setunggal. Mendhewe kemawon badhe dipun paringaken dateng tiyang ingkang sowan, seorang perempuan dengan dua anaknya itu. Ila tamrotan wahidatan fa'ataituha, lalu aku memberikannya. Faqasamat ha baina ibnataiha, lalu dia membagikannya di antara dua putrinya. Jadi satu kurma itu kemudian oleh ibu itu tadi dibagikan kepada
dua anaknya itu, Masya Allah, melas banget ini, hanya punya itu. Tsumma qamat fa kharajat, lalu dia berdiri keluar, lalu keluar. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatsuhu, lalu Nabi rawuh, aku menceritakannya kepada beliau. Faqala, beliau kemudian bersabda, man yali min hadhil banati say'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar. Siapa yang mengurus dari anak-anak ini, fa ahsana ilaihinna, maka itu yang terbaik kepada mereka itu. Kunna lahu sitron minan nar, adalah mereka itu yang mau mengurus anak-anaknya itu sitron minan nar, menjadi penghalang dari api neraka. Jadi menyantuni anaknya itu yang diutamakan. Syukur-syukur dengan ibunya sendirian. Jadi Bapak Ibu sekalian, segitunya perhatian Islam, tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita berbuat baik kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya. Dan Masya Allah, ini tuntunan yang luar biasa yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian yang dapat kami bacakan, hadis-hadisnya banyak khilaf dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.